Halo semuanya, kalian sedang berada di podcast Monkey Talks. Episode ini adalah sambungan dari episode sebelumnya dengan topik K-pop di mata metalhead. Selamat mendengarkan. Oke, sekarang kalau misalnya kita bandingkan dengan J-pop misalnya ya, seni kreativitas ki yang paling signifikan apa tuh sing beda ki antara J-pop sama K-pop ki nek ngaranmu Dis? Apa ya bedanya ya? Menurutku sama-sama enak ya. Waduh. Kalau ngomongin nikmat musiknya ya sama-sama aja. Satu sama lain punya ciri khas masing-masing. Cuman kalau yang Jepang kita tahu lebih banyak bandnya daripada grupnya idol girl group atau girl band ya. Kalau di Korea kan memang trennya lebih banyak yang grup-grupan gitu daripada band ya. Bedanya itu sih menurutku, sekedar itu aja. Ya sebetulnya tidak perlulah kita mempertarungkan kedua entitas itu ya sajana ya sini. Betul. Nggak perlu karena ya tiap itu punya styling yang berbeda dan telinga kita mungkin bisa nyangkut di keduanya gitu dengan gampang gitu pada musikalitas tertentu gitu. Nek ngaranmu piye kae? Iya sih, aku pikir sebenarnya ya karena dibilang musik itu universal, tinggal cocok-cocokan aja sih di kuping. Betul. Kalau memang apa ya, kayak misalnya aku pribadi karena aku suka lagu-lagu musik-musik etnis gitu ya, misalnya keroncong atau gamelan Jawa atau gamelan Bali, itu bahkan kayak musik etnis kayak Jepang yang main koto, main apa sih alat-alat tradisional kayak gitu, atau Cina mungkin itu pun juga masih enak itu didengerin. Bener. Tinggal masing-masing sih kalau menurutku. Jadi kalau misalnya mungkin kayak ya aku sendiri juga pernah ada di tahap dimana Korea tuh modal tampang doang dulu sih pernah mikir gitu. Cuman ya karena ngelihat pertumbuhan culture K-pop ini sampai beberapa tahun ini yang meningkat sampai segini ya nggak bisa diremehin juga gitu loh. Pasti di belakang juga ada sesuatu yang besar yang support mereka. Sementara kalau kita lihat sendiri kan, kalau kita ngomongin support itu ya di kita sendiri kan juga nggak sampai segitunya gitu. Iya, memang bener nggak sampai segitunya. Nah iya, makanya itu tanpa kita berusaha membandingkan, kita pun paham itu gitu. Jadi memang ya apa ya viral dan kenyamanan itu juga memang masing-masing sih aku pikir. Yang aku lihat gitu ya, playing fieldnya itu berbeda. K-pop itu menjadikan dunia, the entire world itu as their gameplay gitu, playing field mereka. Sementara J-pop gitu ya, J-pop itu tuh masih memenuhi kebutuhan domestik gitu negaranya gitu. Itu terlihat ya sekarang mulai mereka membuka mata dengan kondisi pandemi kan, membuat semua orang tidak bisa berkegiatan bersama, terus nonton konser kan ini kan online. Industri musik di Jepang itu masih didominasi oleh physical record gitu loh, CD, MD, nek kaset ora yo, CD, DVD, mini disc, single, LP, EP, album, sama bonus apa VCD misalnya, VCD, DVD konser misalnya atau DVD TV. Nah, mereka sangat bergantung luar biasa gitu. Sementara dunia sudah berkembang sampai music streaming kan, mereka masih kekeh menggunakan metrik itu sampai beberapa tahun yang lalu. Jadi kayak top chartnya Oricon gitu ya, Oricon kan kayak Billboard. Nah, Oricon itu di Jepang chart yang paling patokan. Jadi patokan betul. Oricon chart itu patokannya adalah penjualan kopi, CD. Jadi bagi idol group yang mereka menggunakan bisnis method
atau bisnis modelnya pembelian CD gitu ya. Ayo beli CD sebanyak-banyaknya supaya bisa A. salaman bareng, B. gathering, C. ketemu one on one. Artinya orang kan akan memborong kan. Maka mereka akan selalu berada di top chart. Tapi itu tidak mencerminkan actual fansnya, karena bisa aja satu orang beli 10, 100, bisa juga kan. Oh iya benar itu juga. Biasanya JKT bukan JKT yang 48 itu. Iya. Iya. Nah, itu terjadi, aku melihat ada kemiripan terjadi di fansnya K-pop belakangan ini, dimana ada beberapa yang protes kenapa YouTube itu menyunat views. Jadi mereka merasa satu orang nonton video klip itu mungkin sampai 100-500 kali, tapi kok nggak di count, nggak dihitung. Ya kan bagi YouTube itu adalah abuse. Jadi kayak mereka pasti akan secara algoritmanya pasti akan adjustment. Ya ini abuse nih, orang nyetel berkali-kali tapi sebenarnya ini cenderung fraudulent gitu loh. Nggak bisa dihitung genuine, makanya viewsnya disunat. Ya itu sebetulnya aku melihat ada kemiripan dengan yang tadi sih. Jadi sekarang kan mulai bergeser nih. Dulu kita golden standardnya itu Billboard, chart tertinggi Oricon gitu-gitulah. Sekarang orang melihatnya dari mana? Misalnya topnya YouTube, topnya Spotify, topnya Joox gitu-gitu kan. Jadi yang menjadi patokan udah mulai geser. Maka metrik atau pengukuran yang dipakai pun juga berubah. Yang dulunya physical record gitu ya, CD, ya sekarang stream kan, berapa kali dengerin, berapa kali di-download, misalnya download yang legal ya. Nah itu akan sangat berbeda sekali antara K-pop dengan J-pop gitu ya. Kalau K-pop memang dari awalnya kan playing fieldnya udah global kan, jadi ya mereka welcome aja dengan YouTube, dengan semua streaming service tuh, wes sebar sing penting kui ono trademark lah kira-kira ngono. Jadi tetap semua akan revenue streamnya akan ke mereka gitu ya, penghasilannya akan ke mereka. Sementara kalau yang di J-pop lah, ning Jepang wis payu wis kenceng, ini ngapain aku metu. Iya bener gitu. Jadi ikan yang besar di kolamnya Jepang aja. Iya. Itu salah satu hal yang menyebabkan global fans atau fans di luar Jepang itu merasa kesulitan untuk mengakses ke bandnya itu sendiri. Contoh paling gampang, aku sing ngaranku paling gampang ya. Nek kowe fansnya di Ryan Gray, kamu tidak semudah itu jadi member Aknot. Oh iya. Kamu kecuali kamu warga negara Jepang ya, kamu bisa, tapi kalau enggak bisa. Tapi kesini mulai berubah gitu, model bisnisnya mulai bergeser, mulai membuka diri. Dengan adanya pandemi mereka bikin premier di YouTube, yang sebelumnya mereka mungkin bikin premier di live event gitu, misalnya bikin small concert atau premiernya di TV nasional misalnya. Sekarang mereka geser ke YouTube, jadi seluruh dunia bisa ngelihat. Bahkan sekarang di beberapa konten ya, aku nggak tahu kalau di musisi, tetapi di VTuber ya, VTuber Jepang, virtual YouTuber itu kita bisa donation gitu loh, kayak Bigo itu ngasih duit gitu loh. Tapi di YouTube. Jadi nyawer ya, nyawer dan bisa dimulai dari misalnya 500 yen, 1000 yen, kayak gitu. Jadi kan bisnis modelnya berkembang kan, berubah. Nah ini kita nggak tahu sih apakah J-pop akan mulai mengejar K-pop, ya aku nggak tahu. Cuma aku ngelihatnya dari sisi ini bisa membuka pintu bagi para label nih gitu, label di Jepang. Nek arep ngomong ke industri yo, nggak bicara soal genre musik. Nek genre musik kan pamane kita sama-sama girl band atau boy band kan, ya ning J-pop yo ora akeh ngono kan. Tapi ngomong-ngomong soal K-pop, balik lagi ya Bang, harusnya aku ngomong di awal tadi sih. Sebenarnya grupnya K-pop yang sekarang itu banyak yang orang luar loh, nggak cuma orang Korea tok loh. Itu juga hal yang menarik loh. Aku juga dapat insight juga bahwa misalnya kayak Blackpink ngono kan, sebagian dari membernya itu bahkan bukan orang Korea.
Ya kalau mereka yang Lisa itu Thailand, yang 2 itu besarnya nggak di Korea, tapi orang Korea juga. Bahkan mungkin nggak terlalu terdengar ya, tapi mungkin teman-teman yang dengerin podcast ini tahu kalau udah ada berarti 4 orang Indonesia yang statusnya dari entertainer di Korea. Oh iya, aku sempat dengar. Iya. Itu kayak gimana, Dis? Yang pertama itu namanya Edward, namanya ganti-ganti alias Edward Lodi. Itu anak kalau anak zaman katanya tahu anak zaman dulu. Anak iki loh. Apa sih tukang-tukang gaya kostum itu? Bukan Jitoku tapi fashion. Wong Yojo. Iya, orang juga tahu, Mbak. Ganbate. Ganbate. Nah, kalau nggak salah itu anak itu. Terus yang 2 langsung itu yang sekarang di grupnya Z-Girl sama Z-Boys itu Fanya temanku, 1 cewek, terus Malvin anak Jakarta. Terus 1 lagi kemarin terakhir yang namanya Dita, grupnya itu namanya secret member. Jadi sebagai warga Jogja saya harus bangga loh. Dari 4 orang Indonesia yang di Korea itu 3-nya orang Jogja loh. mengingat masuknya apa istilah lagi, proses entrance-nya itu sangat-sangat sulit sekali ya untuk di industri entertainment Korea. Iya. Orang-orang Indonesia yang bisa masuk ke situ tuh harus diapresiasi sih, karena itu nggak cuman sulit tapi extremely difficult gitu loh. Secara etos kerjanya itu udah jauh berbeda, pressure-nya jauh lebih berat, dan kalau mereka beneran mau survive di situ tuh nggak cuman modal semangat tapi beneran yang kudu tekun, kudu pinter, kudu able to do a lot of things lah. Jadi harusnya tadi ya ceritanya awal-awal ya. Kalau di kenapa podis? Engko iki muternya tak walek kok ending ning mengarep engko. Nggo apa kaset diwalek ya lho. Ini adalah episode satanik. Oh, sik diwalek ya. Heeh, diwalek. Jadi kalau mereka itu menjadi seorang idolnya itu cara yang lumrahnya loh ya. Biasanya mereka mendaftar menjadi trainee di labelnya itu. Jadi labelnya itu memang udah monggo ayo siapa yang mau jadi trainee-nya sini gitu. Terus mereka entah bayarnya gimana aku kurang tahu ya. Cuman mereka dilatih setiap hari atau seminggu berapa kali. Terus ketika atasan lihat wah anak ini berbakat, tarik kayak gitu modelnya. Yes, jadi enggak tiba-tiba wah kayak ayu ya tak saya gitu, enggak sesederhana itu. Ada juga yang bahkan leadernya Twice, salah satu grupnya JYP yang paling gede, dia itu 9 tahun atau 10 tahun gitu latihannya. Jadi dari dia waktu masih SMP ya, berarti masih cilik dia dilatih sampai 10 tahun sampai akhirnya didebutkan menjadi Twice. Jadi memang ngeri sih, abot-abotan itu ngeri. Iya, baru debut 10 tahun, kebayang ra lek. Pamane pamane bandingi dhewe iki ben-benan ngono kae pas zaman kuliah ngono kae lagi gawe lagu 6 sasi setahun. Ayo dhewe rekaman ngono kan, gawe demo. Lah dekne 10 tahun lagi untuk debut. Dan kan berarti banyak orang yang gagal juga itu. Rasanya pasti. Orang-orang yang gagal itu kayak gimana itu. Aku sih bayangke itu nih sih. Pasti. Tapi kalau memang di Korea Selatan kan secara kehidupan tekanan sosialnya juga tinggi banget tuh. Oh iya, itu bener juga. Nggak jauh sama, nggak beda banget. Ngomong-ngomong soal kita dari tadi bandingin K-pop sama J-pop ya. Sebenarnya ada acara di Korea punya acara salah satu acara kayak survival gitu loh. Kayak survival, jadi dari berapa orang ya, Bre? 101 orang diambil 11 orang untuk menjadi grupnya gitu di finalnya. Nah,
di season ketiga atau keempat ya, aku agak lupa, season ketiga kalau nggak salah, itu mereka kerja sama Jepang, sama 48 Family. Jadi 48 orang Korea, 48 orang Jepang digabungin. Itu ditaruh di satu pulau, terus tinggal satu guru. Oh enggak. Suruh nyari senjata bukan Battle Royale ya, bukan Spartan ya. Jadi, sampai tapi tuh ininya lumayan lucu cara votingnya. Jadi yang orang Korea nggak boleh voting orang Korea. Yang orang Korea voting orang Jepang, yang orang Jepang voting orang Korea. Akhirnya mereka didebutkan dengan 11 orang itu yang 3 orang Jepang. Salah satunya ada Mbak Sakura itu yang salah satu orang populernya 48 Family. Kayak gitu. Dan harusnya mereka itu kontraknya cuman 2 tahun apa ya? 1 tahun apa 2 tahun gitu. Tapi karena fansnya jadi global ya, jadi banyak, jadi nggak cuma orang Korea toh, jadi banyak banget yang suka, akhirnya kontrak mereka diperpanjang sampai 4 tahun kalau nggak salah. Jadi mungkin itu apa ya, jadi salah satu program yang mempererat kekerabatannya Korea sama Jepang kayaknya. Ya mudah-mudahan gitu ya, secara relasi bilateral kan, bahasan politiknya kan ngono. Ya sesederhana bahwa musik itu universal, harusnya sih bisa diterima oleh siapapun selama musik itu dinikmatinya enak, dilihatnya menyenangkan, showmanshipnya seru gitu loh. Oh ya enggak gitu juga, kalau di sini tetap harus diributin. Main perkara musik, perkara film karena kita suka keributan kan. Memang lebih kritis gitu. Memang mungkin soal musik. Nah, mungkin banyak di Indonesia banyak orang yang sebegitu nganggurnya sampai mereka itu hobi ribut. Balaya itu. Apalagi masa pandemi ya, orang nggak pandemi aja seneng ya ribut, apalagi gini. Nah, iya. Banyak orang gabut apa ya mencari keributan di komen YouTube. Oh. Itu menurutku salah satu penyebab kenapa produksi pencetakan TTS itu menurun drastis, karena keributan sudah ada di YouTube daripada ngisi TTS. Gambar TTS gambar-gambare ibu-ibu seksi ya. Ibu-ibu pasti. Nek saiki ibu dong, bisa Mbak. Wis simbah-simbah, Cuk. Kowe bukanya TTS tahun 64, Pak. Bisa golek cover TTS sudah ada nyilih tukang becak ada ning SD. Gambarnya seksi-seksi ini. Biar nih TTS dianggap apa ini covernya apik, nek covernya elek berarti TTS elek. Kayaknya ada yang bisa dibahas lagi gitu. Monggo lanjut dulu. Dari tadi tuh aku sebetulnya menyoroti dua sisi. Satu, musik sebagai industri, yang kedua musik sebagai ekspresi toh, sebagai seni kan. Ya sebetulnya dua-duanya itu kudunya saling melengkapi, dan memang faktanya begitu kan. Iya. Satu menghasilkan duit, di sisi lain emang apik nyeni atau gue banget atau apapun lah, jadi memang bagus gitu loh. Apa ya, nek saiki aku takon karo Yudis, karena dirimu kan ternyata bisa mengawinkan antara K-pop dan musik metal gitu kan, dari secara kreasi gitu. Seberapa orang itu bisa menerima fusion atau gaya kontemporer kayak gini sih? Kalau ditarik mundur dulu, sebenarnya itu aku juga nggak sengaja sih. Awalnya itu kan aku mikir cover apa ya, cover Jepang-Jepangan metal kok udah banyak. Yang mana memang grup band metal Jepang ya banyak gitu loh. Tapi kan grup metal Korea itu ya ada sebenarnya ada, cuman memang nggak terlalu banyak. Coba bikin kok ya Dilala video yang kedua itu Dilalanya gini. Jadi aku cover lagu itu ketika memang bener-bener waktunya sangat luang. Saat aku lagi slow banget, aku bikin, loh lagunya yang tak cover itu viral juga. Jadi aku bejo gitu loh, naiknya bareng gitu. Mungkin karena search-nya gitu loh. Timingnya pas ya? Timingnya pas. Dilala itu lagunya Twice yang
Titi itu populernya mungkin kalau zaman dulu bisa disetarain sama Gangnam Style pada waktu itu. Titinya Twice itu levelnya populernya segitu. Aku dilalah, aku cover Titi itu loh, jadi banyak yang dengerin, terus banyak juga yang nonton gitu. Tapi ya banyak-banyaknya malah orang Indonesia, Thailand, Korea gitu. Supaya tetap yang dengerin orang-orang Asia, Timur Asia Tenggara juga sebenarnya. Yang dari Eropa atau Amerika enggak ya? Malah yang agak lucu tuh agak banyak tuh Brazil. Entah kenapa. Apakah mereka cocok dengan musik metal dan K-pop, gak tahu juga. Kalau cuma lihat dari demografi analitiknya gitu. Ya kalau metal ya jangan heran lah Sepultura dari sana kan. Oh iya ya. Tua tapi. Oh, iya. Ya memang tua sekali tapi. Sak pantarane ibu-ibu TTS mau guys. Pak. Tapi kalau ngomongin apakah orang-orang itu menikmati itu entah juga ya. Kayaknya apa yang tak buat itu terlalu berseberangan sebenarnya dengan K-pop dan metal itu. Mungkin orang-orang cuma dengerin karena itu sebatas unik aja sih. Kalau apakah enak dinikmati, rata-rata ya yang komen itu pasti bilang wah musiknya jadi kayak Jepang banget mas, kayak gitu. Atau apakah itu karena aku memang kebetulan basicnya dari ngeband Jepang-Jepangan dulu atau gimana, entah juga itu. Jadi apa cengkok-cengkok sih mambu-mambu Jepang no. Ya lah, ada yang dibikin juga sih sebenarnya kayak gitu. Itu juga tadi aku punya pertanyaan gitu, karena sejauh ini memang belum sempat ngulik musisi metal Korea gitu ya. Yo nek kowe ngomong ono berarti memang faktanya ada kan, cuma aku memang belum pernah nemu gitu. Dan ternyata yang metal itu pun juga yang naik ke permukaan juga mungkin sedikit gitu ya. Iya. Tapi ada gitu tapi ya musiknya ya kayak Jepang, kayak metal-metalnya Jepang, hampir mirip. Aku kalau ngomongin soal ininya ya, karakter musiknya, aku agak bingung apakah mereka sebenarnya punya root musik yang sama atau enggak. Aku kurang tahu. Mungkin anak-anak sejarah musik yang bisa lebih paham. Korean musik tuh aku juga belum pelajari sih. Wingi aku terakhir mempelajari tentang Korea itu tentang demokrasi mereka sama bagaimana agama itu masuk ke negara mereka. Tapi musik malah aku belum nemu ya. Yang Jepang itu, kalau Jepang yang aku pahami begini, secara prinsip kan di Jepang itu kamu boleh berkreasi apapun selama kamu tidak melanggar hukum, sesimpel itu gitu loh. Sehingga di sana muncullah anomali-anomali yang bahkan tidak terpikirkan sebelumnya gitu. Ya bagi kita anomali, tapi bagi dia biasa wae kan. Umpamane dalam bicara musik dari noise sampai horok-horok sampai yang sekarang kan apa girl pin up gitu loh, yang ala girl pin up iki koyo aku dong cari tahu lebih lanjut, tapi kira-kira nih sing modele apa sih baby metal kan, tapi sing seneng om ngono lho, fans iki om kabeh. Tapi itu dan fansnya tuh gede banget gitu, fanbase-nya gede banget dan mayoritas om gitu, dan mereka masih underage, SMP gitu SD SMP kayak gitu ya. Kalau sebagian bilang loli ya, mungkin ada sebagian bilang loli, sebagian mungkin cenderung itu menganggap itu pedo. Nah, tapi faktanya industri ini urip ngono loh, tanpa adanya sexual harassment itu tuh hidup gitu kayak gitu. Nah intinya kan tidak melanggar hukum. Yo nek melanggar hukum pasti digerubuk digeruduk polisi lah, sesimpel itu kan. Nah kalau di Jepang kan gitu, setiap orang boleh berkreasi, boleh bikin karya apapun selama tidak melanggar hukum. Nah yang Korea aku belum mempelajari dari sisi kulturalnya kayak gimana. Yang aku tahu dari sisi K-pop industri yang mainstream tadi didominasi oleh label atau manajemen, artis manajemen yang mereka memang menyiapkan gitu loh, membuat formulanya. Kalau secara organik ya mbuh sih aku ya ora ngerti, dong golek cerita-ceritane nih. Nah nek pamane ning kene ya ning Indonesia, kalau kita berharap berkiblat ke Korea, aku rasa ya muluk-muluk gitu ya.
karena styling kita juga jauh berbeda dengan mereka. Tapi apa sih sing bisa kita tiru gitu dari mereka gitu? Menurutmu apa, Dis? Kalau saya agak kalau ngomongin soal musiknya ya, sebenarnya kita itu agak sulit untuk punya karakter musik Indonesia itu seperti apa. Itu sih. Kayak kita bisa tahu ya musik Jepang tuh kayak gitu, musik Korea itu kayak gitu, walaupun mungkin bedanya dikit-dikit. Cuman musik Indonesia itu tidak ada satu kesatuan yang bisa disebut ini tuh karakternya musik Indonesia. Itu tuh agak susah karena kultur kita yang terlalu banyak sebenarnya. Kita punya suku yang banyak, bukan terlalu banyak ya, bukan menjelek-jelekan, cuman itu adalah salah satu kelebihan kita itu. Kalau kita punya suku yang banyak, bahasa yang banyak, jadi untuk menjadi satu kesatuan yang akhirnya bisa mendominasi kemana-mana itu agak sulit sih. Mungkin bukan jatahnya kita aja gitu untuk bisa kayak Korea, kayak Jepang. Cuman mungkin dalam bidang lain kita bisa kok. Oke, sebelum kita tutup, aku pengen ngerti kan, Yudis kan saiki duwe studio rekaman kan. Dengar kebanyakan kliennya cover K-pop ya, bener nggak? Iya, kebetulan jadi banyak gara-gara teman-teman K-pop. Jadi gini, awalnya kenapa jadi punya teman-teman K-pop banyak itu gara-gara aku diajakin untuk bikin K-pop Rewind 2018. Jadi anak-anak K-pop Indonesia tuh bikin rewind sendiri gitu loh. Itu terus diajakin ke Jakarta, udah punya teman banyak. Terus mereka jadi tertarik, beberapa yang konten mereka nyanyi, youtuber yang konten mereka nyanyi tertarik gitu loh, nyoba memakai jasaku apakah cocok. Yang mana aku kan juga dan beneran suka duluan gitu loh, bukan sekedar tahu-tahu soal K-pop. Jadi aku ngulik soundnya K-pop tuh kayak gimana, kok dilalah pada cocok. Terus aku buka jasa di Fiverr toh, tak kasih judul, monggo yang mau mixing style J-pop atau K-pop monggo. Dilalah yang banyak yang buka. Itu. Dilalah. Ya semua itu keberuntungan uripku. Karena semua itu dilalah pada waktunya ya. Terima kasih telah mendengarkan podcast Monkey Talks. Kalau kalian suka dengan podcast ini, share di Instagram dan ikuti terus podcast Monkey Talks di Spotify, Apple Podcast, dan juga di YouTube. Sampai jumpa di episode berikutnya.